kabar nih? Pasti teman-teman baik-baik saja ya, semoga. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, kita adalah negara Indonesia. Nah, negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama. Keberagaman tersebut bisa menciptakan kemajemukan yang disatukan dengan apa ya? Teman-teman tahu tidak semboyan kita? Nah, itu saja ialah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman, beragam budaya dan agama ini seringkali menimbulkan konflik dan bisa menciptakan banyak problematika. Teman-teman tahu tidak problematika seperti apa atau konflik seperti apa? Yuk kita simak video berikut ini. Kemendikbud menyesalkan tindakan pemaksaan siswi non-muslim untuk memakai hijab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Kemendikbud meminta agar pelaku yang terbukti melanggar intoleransi ini diberi sanksi tegas. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto menyebutkan pakaian seragam sekolah tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Bahkan sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Kepala Disdik Sumbar Adib Alfikri mengatakan tidak ada aturan bahwa siswi SMK atau SMA wajib memakai jilbab. Sebelumnya seorang murid di sekolah tersebut dipaksa untuk mengenakan jilbab kendati dirinya bukan seorang muslim, viral di media sosial. Orang tua murid pun mengaku keberatan dengan peraturan sekolah tersebut dengan menceritakan peristiwa tersebut melalui laman Facebooknya. Sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya. Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan kejadian ini, dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan. Cerah kali hari ini ya. Kita mau bikin judul, oke. Ayo duduk. Mana Pal? Siap Pal? Ya Bang. Halo guys. Halo sister. Halo bro, halo. Loh guys, ini ada berita ya guys ya. Berita apa tuh? Berita apa tuh? Wajib jilbab bagi siswi non-muslim di Padang. Sekolah negeri cenderung gagal terapkan kebinekaan. Mana? Coba lihat ya. Ini nih. Berita lihat. Wajib jilbab bagi siswa non-muslim di Padang. Sekolah apaan sih ini? Wajib jilbab. Aku sih nggak setuju ya. Ya aku juga nggak setuju dengan. Iya, terlalu memaksakan bagi kaum non-muslim. Iya, pemakaian hijab ini kayak melanggar kebebasan seseorang, nggak sih? Iya, dia nggak bebas mengembangkan agamanya sendiri. Kan di sekolah ini juga harus menghormati kebebasan beragama, jadi harus saling menghormati. Bagaimana dengan siswa yang tidak suka memakai jilbab? Jadi dia berpikir, ngapain sih aku pakai jilbab? Ngapain sih? Jadi malas belajar, jadi nggak minat belajar gitu karena diwajibkan pakai jilbab tersebut. Adanya aturan-aturan tersebut. Iya, karena aturan tersebut. Ini Bang. Iya. Ini loh beritanya, wajib jilbab bagi siswi non-muslim. Ini gimana? Kalau menurutku sih bagus ini, aku setuju. Karena dengan mewajibkan jilbab bagi siswa non-muslim juga di Padang itu menyamaratakan setiap siswa yang ada di sana. Yang intinya mereka itu sama rata, tidak ada perbedaan. Kalau gimana nih Bang? Kalau menurut aku juga sangat setuju dengan apa yang kamu katakan tadi, karena
ini aturan-aturan yang ada di SMK Negeri 2 ini tentunya sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada, karena ini mayoritas Muslim, jadi aturan-aturan tentunya sesuai dengan agama Muslim. Jadi keberadaan untuk siswi yang non Muslim ini harusnya mampu untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang sudah ada, karena ini pasti tentunya sudah sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut. Ini tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dibuat, dan ketika mereka menolak untuk memakai hijab, saya rasa ini akan membuat suatu benturan dan menjadi tidak baik di lingkungan sekolah tersebut. Jadi kalau mereka menolak atau orang tua mereka menolak untuk menggunakan hijab, saya secara pribadi sarankan untuk mereka mencari sekolah yang membebaskan mereka. Saya kurang setuju karena tadi ini kan sekolahnya sekolah negeri, lingkupnya ini kan untuk umum. Jadi seharusnya itu tidak perlu karena tidak terikat langsung sama peraturan-peraturan seperti yayasan, tidak seperti swasta begitu. Tapi menurutku seperti ini. Ini kan di lingkungan di mana mereka berada di tengah-tengah mayoritas. Jadi seharusnya mereka yang minoritas pun harus mampu menyesuaikan diri. Itu sebagai bentuk menghargai mereka yang di situ sebagai mayoritas seperti itu. Kalau menurut kamu seperti Ya, apa? aku juga setuju sama dia karena selain karena dengan mereka memakai jilbab itu berarti ada keseragaman dengan semuanya. Otomatis itu meminimalisir adanya diskriminasi terhadap agama itu. Karena apa? Mereka menghargai agama Muslim begitu, dan itu kan mengikuti aturan berlaku di sekolah itu. Selain itu juga dengan kita mengikuti aturan itu juga dapat mengurangi potensi diskriminasi di situ. Nah, seperti kata pepatah yang mengatakan, itu ada pepatah peribahasa yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang berarti di mana keberadaan kamu sekarang, kamu harus bisa membiasakan diri dengan sekitar kamu. Kamu harus bisa mengikuti bagaimana peraturan yang ada di situ. Kita tidak boleh sewewenang kita mau gimana, mau memperlakukan sesuatu yang gimana begitu. Kalau menurut kami segitu, itu kan guys. Betul. Halo guys. Halo. Kalian pada bahas apa sih? Oh, ini loh kak, ini ada berita nih, lagi boomingnya nih isunya. Wajib jilbab bagi siswi non muslim di Padang. Sekolah negeri cenderung gagal terapkan kebinekaan nih. Nah, jadi tadi ini kami sempat bahas kasus ini, Kak. Ada kami sebagian yang setuju dengan kasus ini karena mereka harus mampu menyesuaikan diri sebagai pihak minoritas gitu, Kak. Tapi aku nggak setuju dengan statement ini karena terlalu memaksakan bagi kaum non muslim. Jadi bagaimana menurut Kakak Menurut kau sendiri? gimana sih? Oke teman-teman, kalau pendapatku sih ya, wajib jilbab bagi siswi non muslim di Padang ini mungkin udah masuk kepada standar kebijakan di sekolah itu sendiri nggak sih? Jadi mau siswi non muslim ataupun siswi muslim ya semuanya disamaratakan aja gitu. Jadi kalau misalnya kebijakannya pakai jilbab ya semuanya pakai jilbab. Tapi mungkin di satu sisi ya, kalau misalnya kesannya memaksa siswi non muslim untuk memakai jilbab, itu masuk kepada tindakan diskriminasi nggak sih? Soalnya kan siswi non muslim kan pasti mereka juga punya hak ya. Jadi kalau pendapatku sih ya, mungkin nanti ada kebijakan baru tuh. Nah, kebijakan ini tuh mungkin di satu sisi tidak memaksa atau tidak menekankan kepada siswi non muslim untuk memakai jilbab. Nah, kalau sekolah ini kan tempat kita sebagai siswa-siswi mungkin untuk mengekspresikan keadilan atau kebinekaan. Jadi kalau misalnya sekolah di Padang ini cenderungnya mungkin memaksakan siswa-siswi untuk memakai jilbab, kalau pendapatku sih mungkin gagal untuk menerapkan kebinekaan. Kenapa? Karena sebagai kita hidup kan tentunya dalam perbedaan. Jadi apa salahnya untuk kita menerima satu sama lain, ya sebagai itu tadi untuk kita menerapkan kebinekaan itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi apa sih model penerimaan itu? Nah, model penerimaan itu dari seorang bernama Paul Knitter, di mana ia mengatakan bahwa setiap kita itu harus menerima dan yakin bahwa setiap agama itu punya kebenaran. Bukan hanya agama kita saja yang benar, tetapi setiap agama ada kebenaran. Sehingga kita perlu menerima dan menghargai perbedaan itu. Terima kasih.
teman-teman, tadi teman-teman sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki beragam budaya dan agama, kita tidak boleh mendiskriminasi, melainkan kita harus menerima mereka. Terima kasih telah menonton video kami. Teman-teman di rumah, jangan lupa komen ya. Dadah!